Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafi Firzatullah dari kelas MNJ 25CX dengan NPM 254111055. Di sini saya ingin menjelaskan tentang ekonomi Islam. Yang pertama, pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islami atau cara-cara yang didasarkan atas ajaran Islam, yaitu berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Selanjutnya, definisi ekonomi Islam menurut para ahli. Yang pertama, menurut Manan, ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Yang kedua, menurut Khursyid Ahmad, suatu upaya yang sistematik untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku masyarakat dalam perspektif Islam. Yang ketiga, menurut N. Siddiqi, adalah tanggapan para pemikir Muslim atas berbagai tantangan ekonomi. Dalam hal ini didasarkan pada Quran dan Sunnah di samping alasan dan pengalaman. Yang terakhir, menurut Hasanuz Zaman, adalah suatu ilmu dan penerapan hukum syariah yang melindungi ketidakadilan dalam kaitan dengan upaya pencapaian kesejahteraan manusia dan pelaksanaan ibadah kepada Allah. Selanjutnya, tujuannya. Yang pertama ada meningkatkan ekonomi lebih makmur. Kedua, menciptakan ekonomi yang adil dan merata. Ketiga, mewujudkan perekonomian yang stabil. Keempat, mewujudkan perekonomian yang serasi. Kelima, mewujudkan perekonomian yang menjamin kemerdekaan produksi. Keenam, menciptakan ekonomi umat yang mandiri. Selanjutnya ada prinsip atau nilai dasar ekonomi Islam. Ada tauhid, keadilan, kenabian, ma'at, sidik, amanah, fatonah, tablik. Selanjutnya, lembaga-lembaga ekonomi Islam di Indonesia. Bank Umum Syariah, ada asuransi syariah, ada lembaga gadai, ada pasar modal syariah, dan ada Baitul Mal Wat Tamil. Selanjutnya, perbankan syariah. Perbankan syariah turun lagi ke bank syariah, turun ke bank umum dan bank pembiayaan. Selanjutnya, bank umum konvensional dan unit usaha. Sistem konvensional. Pengertian bank syariah: bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip usaha syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Prinsip syariah. Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan dari atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah. Berikut 5 prinsip bank syariah. Yang pertama, prinsip bagi hasil atau mudharabah. Kedua, prinsip penyertaan modal atau musyarakah. Ketiga, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan yaitu murabahah. Keempat, pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan ijrah. Yang kelima, pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain, ijrah wa itikna. Selanjutnya, peran bank syariah. Bank syariah turut berperan dalam menunjang pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, terutama melalui upaya peningkatan peranan pengusaha muslim dalam perekonomian nasional dan bertindak sebagai katalisator sebagai pengembangan lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Ada 4 fungsi bank syariah, yaitu yang pertama, manajer investasi, bahwa bank syariah tersebut merupakan manajer investasi dari pemilik dana yang dihimpun. Karena besar kecilnya pendapatan yang diterima oleh pemilik dana yang dihimpun sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan
profesionalisme dari bank syariah. Yang kedua, jasa keuangan. Bank Islam juga menawarkan berbagai jasa-jasa keuangan lainnya untuk memperoleh imbalan atas dasar agensi kontrak atau sewa. Contohnya meliputi letter of guarantee, wire transfer, letter of credit, dan lain-lain. Yang ketiga ada investor. Investasi yang sesuai dengan syariah disebut melalui akad murabahah, sewa menyewa, leasing, musyarakah, adab mudharabah, akad salam atau istinah, dan perusahaan pengendalian atau rangka mendirikan perusahaan investasi. Yang keempat ada fungsi sosial. Konsep perbankan Islam mengharamkan bank-bank Islam memberikan pelayanan sosial, apakah melalui dana pinjaman kebajikan atau zakat dan dana sumbangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kajian terhadap asuransi. Pemahaman terhadap asuransi konvensional adalah haram, yang tergantung dalam unsur gharar, maisir, dan riba. Gharar terdapat pada bentuk akad yang melandasi penutupan polis. Unsur maisir terjadi apabila peserta asuransi membatalkan kontraknya pada masa reversing period. Unsur riba terkandung dalam melakukan usaha dan investasi menggunakan sistem bunga. Selanjutnya, definisi pegadaian syariah atau RAN. Menjadikan suatu benda berharga pandangan syara sebagai jaminan hutang dengan kemungkinan hutang tersebut bisa dilunasi dengan barang tersebut atau sebagainya. Rukun dan syarat pegadaian syariah. Yang pertama rukunnya ada RAN, yaitu orang yang menggadaikan, muttahin, yaitu orang yang menerima gadai, ketiga marhun, yaitu barang jaminan. Sedangkan syaratnya, yang pertama mempunyai nilai menurut syarat, kedua harus ada waktu akad, ketiga harus diserahkan seketika kepada muttahin atau wakilnya. Pengertian Baitul Mal wa Tamwil. Menurut Hosen dan Hasan Ali, adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditimbulkan atas dasar prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salam, yaitu keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan. Fungsinya ialah menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah, serta mengoptimalkan distribusi sesuai peraturan dan amanahnya. Dasar hukumnya ada di Dalil Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 dan 103 yang menjelaskan tentang perintah berzakat, di mana zaman Rasulullah Baitul Mal didirikan dengan fungsi untuk menyimpan uang-uang zakat dan lainnya. Konsep pasar modal syariah. Al-Quran dan Sunnah. Syariah, hukum dan aturan yang berisi perintah dan larangan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Fikih, penafsiran ulama terhadap syariah. Yang pertama, ibadah manusia tidak boleh dilakukan kecuali yang ada perintah atau ketentuannya. Muamalah, semua boleh dilakukan kecuali jelas ada larangannya. Yang terakhir ada prinsip pasar modal syariah. Pembiayaan dan investasi pada aset atau kegiatan usaha yang halal, spesifik, dan bermanfaat, dan dilakukan dengan bagi hasil. Yang B, uang adalah alat bantu pertukaran nilai pemilik harta. Menerima bagi hasil dari manfaat yang timbul dari kegiatan usaha, maka pembiayaannya dan investasi harus pada mata uang yang sama dengan pembukuan kegiatan usaha. Yang ketiga, akad yang terjadi antara pemilik harta dengan pemilik usaha dan tindakan maupun informasi yang diberikan pemilik usaha serta mekanisme pasar, bursa, dan self-regulating organization lainnya. Tidak boleh menimbulkan keraguan yang menyebabkan kerugian.
Investor dan emiten tidak boleh mengambil risiko melebihi kemampuan maisir yang dapat menimbulkan kerugian yang sebenarnya dapat dihindari. Yang terakhir, investor, emiten maupun bursa dan self-regulating organization lainnya tidak boleh melakukan hal-hal yang menyebabkan gangguan yang disengaja atas mekanisme pasar dari segi penawaran maupun dari segi permintaan. Sekian saja presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.